anak ibu galak itu seumur sama aku ya, Bu? Hampir sama, tapi dia lebih muda 1 tahun dari kamu. Ini artinya Erik nikah lagi begitu aku pergi. Kayaknya orang-orang di rumah ini udah pada tidur. Hah? Wow, bagus-bagus banget. Hai. Ngapain kamu di situ? Saya cuma lagi cari cincin, Bu. Iya. Kamu? Siapa kamu? Itu Mira, Bu, anak saya. Benci pembohong. Dan kemasi barang-barang kamu. Keluar dari rumah ini. Kayaknya yang punya kontrakan udah nuker kunci sama yang baru. Jadi kita nggak bisa balik lagi ke rumah ini. Mir, kayaknya pemilik kontrakan itu marah deh sama kamu. Gara-gara kamu belum bayar kontrakan. Ya ampun, Lia. Badan kamu panas banget. Lia sakit? Sejak kapan? Baru aja, Pak. Aku lagi kangen sama Lia, Bu. Anak Pak Iris sedang ada pikiran yang cukup mengganggu dia. Entah itu apa. Coba Pak Iris dekati dia dan tanya pelan-pelan. Bu Dona itu ternyata istrinya Erik yang sekarang, Mbak. Dan Erik sekarang udah punya anak dari Dona. Namanya Lia. Masya Allah. Sayang, ayo dong makan. Sedikit aja. Kalau kamu nggak makan, kan kamu nggak bisa minum obat. Ayo dong. Lia? Papa? Aku kangen sama Papa. Papa juga kangen sama kamu. Kamu nggak mau makan karena kangen sama Papa ya? Papa kan sekarang udah ada di sini. Kamu makan ya? Bukan, Pa. Aku nggak mau makan karena Mama. Kok Mama? Iya, Pak. Tadi Mama menghina teman aku sama ibunya. Terus Mama ngusir dia dari sini. Dona, apa benar kamu ngusir temannya Lia dan ibunya dari sini? Apa kamu nggak punya etika? Bagaimana caranya bersikap sama tamu kita? Mira dan ibunya itu bukan tamu kita, Erik. Mereka itu cuma pembantu. Aku pecat dia juga karena mereka udah bohongin aku. Begitu deh, Mbak, kira-kira ceritanya. Ya Allah, apa rencanamu pada kedua anak itu? Dua-duanya dari dagingnya Erik. Tapi yang satu hidupnya sangat beruntung, yang satunya lagi sangat malang. Kemarin mereka dipertemukan, sekarang dipisahin lagi. Ibu, Iya, sayang. Ibu nangis karena yang tadinya. Aku janji, Bu, nggak akan macam-macam lagi. Terus aku nggak akan minta apa-apa lagi sama Ibu. Aku nggak mau minta takdir lagi sama Ibu. Aku janji, Bu. Biar Ibu nggak dihina orang lagi. Kamu itu kenapa sih? Kalau anak itu tidur di tempat tidurnya Lia, memang kenapa? Dia kan masih anak-anak. Lagi pula mungkin ibunya mempunyai alasan yang khusus.
kenapa anaknya diajak ke sini. Tapi sekarang coba aja kamu pikir, Erik. Dia udah berani bawa anaknya ke dalam rumah ini. Padahal sebelumnya aku udah wanti-wanti semua pembantu untuk nggak bawa keluarga. Tapi yang satu itu, dia udah lancang. Harusnya kamu gak usah pikirin apa yang jadi pemikiran mereka. Harusnya kamu pikirin apa yang jadi kebutuhannya Lia. Kalau Lia merasa dia terhibur dengan adanya anak itu di rumah ini, hari ini juga bawa anak itu kembali lagi ke rumah ini. Udahlah, aku nggak mau berantem. Kalau kamu masih mentingin ego kamu daripada kepentingannya Lia, kalian berdua harus balik lagi ke Bogor. Dan itu sudah jadi keputusan terakhir aku. Mir, kamu balik lagi? Emang kenapa Mir rumah kamu yang gede? Mir, kamu tahu gak? Kemarin kan si Agus dapat duit lebih banyak. Kayaknya dia ngambil sebagian uang aku deh. Makanya Mir, kamu harus uang kita lagi. Biar Agus gak curang tuh. Kenapa sih dia? Gak tahu? Mir, ibu kamu mana, Mir? Miranda, tadi ada telepon dari tempatnya Bu Dona. Katanya kamu harus balik lagi ke sana hari ini juga. Kalau besok dia udah ngasih kerjaannya sama orang lain. Sebelum dapat telepon, aku mana tahu kalau kamu sama Mira itu udah balik lagi ke sini. Nah, kamu kan udah pergi, terus Ibu Dona pengen kamu balik lagi ke sana. Ini bagus, Mir. Kata Timah, waktu Mira pergi, anaknya sakit. Dan dia pengen Mira itu balik lagi ke sana. Siapa yang sakit, Mbak? Anaknya Ibu Dona. Maksud Mbak Lia? Iya, dia pengen kamu balik lagi ke sana. Ibu, Ibu kerja di sana lagi kan? Kita tinggal di rumah itu lagi kan? Ayo, Bu. Aku mau beres-beres. Yuk. Maaf ya. Sebenarnya aku tuh masih kangen banget sama kalian. Tapi aku sekarang udah punya teman di sana. Namanya Lia. Kamu pasti udah lupain kita deh. Betul. Gak mungkin lah aku lupain kalian. Cuma beda aja sih. Kalian kan cowok. Kalau aku sama Lia cewek. Jadi aku biasanya sama dia main rumah-rumahan atau nggak boneka-bonekaan. Cewek-cewek suka gosip. Jadi gosip makin sip. Siapa juga nggak pernah. Ya apa sering. Mana-mana sih cewek nggak gosip. Ini jaga. Mbak lihat kan, Mira bisa tiba-tiba sebahagia itu. Iya, nggak sampai 1 menit dengar kabar dari Tanti, dia langsung kelihatan seneng banget. Terus aku harus gimana dong, Mbak? Aku nggak mungkin balik lagi ke sana, Mbak. Apalagi setelah aku tahu kalau itu adalah rumahnya Erik. Walaupun Dona yang minta aku ke sana demi Lia. Tapi aku nggak punya uang, Mbak, untuk bayar kontrakan. Aku harus gimana dong, Mbak? Terus kamu mau bilang apa sama Mira? Kalau saran aku sih, lebih baik kamu balik lagi ke rumah itu dan terusin pekerjaan kamu. Enggak. Kok Mbak bisa-bisanya sih ngomong itu? Mbak kan tahu kalau aku... Mir, kamu kan pernah bilang kalau Erik itu mau tinggal lagi sama mereka, tapi nanti kan? Jadi seenggak-enggaknya kamu bisa dapat 1 bulan gaji. Nah dari uang itu, kamu bisa bayar kontrakan dan uang makan buat kalian.
Pergilah, Mir. Demi Mira. Kita nggak pernah tahu rencana Allah apa, sehingga kamu dipanggil lagi ke rumah itu. Aku udah nggak pernah ngarepin hal yang baik-baik lagi tentang Erik, Mbak. Yang aku tahu, Erik itu benci banget sama aku dan anakku. Aku mau tinggal di sana. Tapi hanya sampai aku udah dapat gaji. Setelah itu, aku sama Mira akan pergi dari sana sebelum Erik datang. Apa, Pak? Mira mau balik lagi ke sini. Iya. Pokoknya apapun yang bikin kamu senang, Papa akan usahakan. Termasuk mendatangkan Mira, teman kamu itu, ke rumah ini lagi. Papa yang paling baik. Iya. Kamu juga anak Papa yang paling baik. Seharusnya Erik nggak perlu manjain Lia kayak gitu. Apa-apa diturutin. Bisa-bisa anak itu jadi keras kepala. Ini semua gara-gara pembantu itu. Soal dia keras kepala, itu turun dari kamu. Kurang keras kepala apa lagi coba? Kamu maksa dia pindah ke rumah ini untuk kepentingan kamu sendiri. Sekarang pekerjaan ibu lebih mudah dari yang kemarin. Uangnya juga lebih banyak. Ibu, aku boleh nggak kerja kayak ibu? Sayang, kamu nggak perlu kerja kayak ibu. Ibu nggak akan biarin kamu kerja keras kayak ibu. Yang perlu kamu lakuin cuma main sama Lia. Dan kamu nggak boleh bertengkar ya sayang. Iya, Bu. Aku juga udah nggak sabar pengen ketemu sama Lia. Lia itu udah kayak sahabat aku lah, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Ayo, Bu. Ayo. Aku udah bilang sama Lia, kalau kamu yang mempunyai inisiatif untuk membawa anak itu kembali ke rumah ini. Dengan begitu ikatan antara kalian akan menjadi lebih baik. Tapi aku sama sekali nggak ngerasa salah karena udah mau mecat pembantu itu. Aku ini mamanya Lia. Aku nggak perlu ngelakuin apa-apa untuk terikat sama dia. Sedangkan kamu selalu aja manjain dia. Bikin dia jadi keras kepala dan seharusnya selalu ngikutin mauan dia. Terserah. Aku nggak mau ribut. Itu cuma saran aku aja. Terserah kamu mau melakukan itu atau tidak. Soal dia keras kepala, itu turun dari kamu. Kurang keras kepala apa lagi coba? Kamu maksa dia pindah ke rumah ini untuk kepentingan kamu sendiri. Papa. Lia, demam kamu udah hilang sayang? Kamu udah sembuh ya? Ternyata bener ya apa kata papa. Sifat kamu sama aja kayak mama. Keras kepala. Kamu pasti masih marah ya sama mama. Tapi sebentar lagi kamu pasti seneng. Soalnya Mira akan balik lagi ke sini untuk main sama kamu. Mama nggak mau marahin Mira lagi kan? Enggak sayang. Papa, temen aku mau datang loh. Nanti aku kenalin deh. Mira itu anaknya baik banget. Nanti aku mau main sama dia. Kamu aku ajak juga. Papa, nanti pokoknya kita main bareng ya. Pasti dia.
Hati-hati! Kamu nggak perlu manjain Lia kayak gitu, Erik. Cuma itu yang bisa aku lakukan. Udah, aku mau mandi. Asik, Mira datang. Iya. Mira, Aku seneng banget loh kamu balik lagi ke sini. Kamu sakit ya? Iya, tapi sekarang udah sembuh gara-gara kamu balik lagi ke sini. Ayo kita main. Ayo. mau ngapain kamu? Apa kamu lupa? Pembantu lewat pintu belakang. Saya menuruti kemauan anak saya karena saya nggak bisa menolak permintaan dia. Mendingan kamu ingetin anak kamu. Dia itu cuma seorang anak pembantu. Jadi jangan pernah samain sama Lia. Ini buku-buku aku, tapi aku nggak punya teman baca. Jadi kita sekarang mau baca nih. Kamu sekarang ah? Oh iya, kamu belum kenal sama Popo kan? Popo? Siapa tuh? Sini. Ini Popo, ikan mas koki aku. Ini Popo. Ini Mira, teman baik aku. Popo ini temen aku satu-satunya. Belum kamu datang, sekarang nggak lagi. Ada kamu sama Popo. Kemarin aku mau bikin rumah-rumahan dari balok-balok gitu tuh. Tapi nggak bisa. Jadinya jelek. Coba kamu deh. Coba kamu nih. Ayo. Enak banget ya. Ada orang yang beruntung banget bisa kerja di sini lagi. Mana dapat gajinya gede lagi. Terus bisa bawa anaknya tinggal di sini. Bu Dona aja nggak pernah ngizinin kita bawa keluarga ke sini. Cuma nemuin kita aja nggak boleh. Licik banget ya tuh orang ya. Hah, bisa-bisanya dia ngumpetin anaknya nggak ketahuan lagi. Tapi bukan cuma itu doang. Dia bisa-bisanya manfaatin anaknya itu buat deketin Lia. Biar bisa masuk lagi ke sini tuh. Wah, bagus banget. Kamu pintar deh. Oh iya, Mira. Aku nggak mau buatan rumah kita sampai hancur. Misi Non Lia, ini jusnya. Buat Mira mana? Dia mau jus juga kan? Enggak, Non. Mira nggak mau jus. Kenapa kamu nggak mau jus? Kamu nggak suka ya? Aku suka jus kok. Enggak kok, Non. Mira bohong, dia nggak suka jus. Enggak, Mbak. Mbak Miranda tuh yang bohong. Mira tadi bilang suka kok. Pokoknya Mbak Miranda harus bikinin Mira jus. Saya nggak bisa buatin Mira jus. Kalau Mbak nggak bikin jus buat Mira, aku nggak mau minum jusnya. Non Lia, ayo dong diminum jusnya. Nggak mau. Pokoknya bikinin Mira dulu. Mama! Ma!
jusnya masih utuh? Nolia nggak mau minum? Iya. Non Lia nggak mau minum jusnya. Pengasuh macam apaan kamu? Ngasih gini aja nggak pecus. Kalau sampai Bu Dona tahu, bisa-bisa kamu dipecat. Yaudah, sini. Saya aja yang ngasih jusnya. Erik, itu suara Erik. Dia ada di belakangku sekarang. Aku harus gimana sekarang? Nolia. Kamu ngapain di situ? Turun. Nanti kasur Nolia tuh kotor. Pasti kaki kamu kotor. Ayo turun. Jangan Mira. Biarin aja. Mira di tempat tidur aku. Mbak Tima nggak boleh ngomong kayak gitu. Gak sopan. Mira itu kan sahabat aku. Iya, Non. Mbak bawain jus kesukaan Non. Non minum ya. Tadi Mbak Miranda juga bawain jus buat aku. Aku nggak mau minum. Kecuali Mira juga minum jus. Aduh, Non. Kalau Mbak kasih ini jus sama Mira, nanti Mbak bisa dimarahin sama mamanya Non. Aku tahu caranya. Biar Mama nggak marah sama Mbak Tima. Sini jusnya. Ini buat kamu, Mira. Kita minum jus bareng ya. Non, jangan Non. Nanti kalau misalnya Mama Non tahu, Mbak kena marah sama Mama Non. Enggak, Mbak. Yang ngasih kan bukan Mbak Tima. Tapi aku sendiri yang ngasih ke Mira. Maaf Non, sama aja. Mbak Tima bener-bener takut. Mbak, kasih Mira nggak jusnya? Sini. Jangan Non, jangan. Nanti Mama tahu, bisa ngamuk besar. Jangan Non, jangan. Sini. Kayaknya dari arah kamarnya Lia. Ada apa ini, Tima? Tima, jawab. Maaf, Bu. Ini semua gara-gara Mira, Bu. Kenapa dia? Gara-gara saya mau kasih jus sama Non Lia, Mira minta maksa, Bu. Saya nggak kasih, jadi kayak gini, Bu. Jangan marahin Mira, Mama. Aku yang mau minum jus sama Mira. Emangnya kenapa sih Mira nggak boleh minum jus? Itu karena dia nggak sama dengan kamu. Dia itu cuma anak pembantu. Kamu dengan dia itu bagaikan langit dengan bumi. Bumi itu ada di bawah dan nggak akan bisa naik ke atas langit. Kalau sekarang kamu belum ngerti, nanti suatu saat kamu besar nanti kamu pasti ngerti. Ada apa nih? Mendingan kamu pergi ke mama kamu sana. Cepet!
anak itu... Aku tanya sama Lia. Aku mau Lia yang jawab, bukan kamu. Lia, jawab apa sayang? Saya mau minta maaf atas apa yang terjadi di rumah ini. Saya tahu kata-kata istri saya mungkin sudah menyinggung perasaan Mbak dan juga anak Mbak. Jangan dimasukin hati ya. Erik, itu suara Erik. Dia ada di belakangku sekarang. Aku harus gimana sekarang? Mbak! Tunggu! Harusnya Erik kan belum datang. Aduh, gimana dong nih? Istri saya memang suka marah-marah. Perkataannya sering banget nyakitin orang. Tapi sebenarnya dia nggak bermaksud seperti itu. Saya menyesal kalau sampai Mbak jadi dengar semuanya tentang anak Mbak. Saya minta maaf kalau sampai saya nyakitin perasaan Mbak.
cuma satu, Pak. Tapi Mama malah marahin dia terus. Mama menghina Mira terus, Pak. Saya minta maaf kalau sampai saya nyakitin perasaan Mbak. Erik. Lia nangis tuh di kamar. Dia mau bicara sama kamu. Nanti saya mau bicara sama kamu. Ya Allah. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Udah ya, kamu jangan nangis. Kamu sebel ya? Aku minta maaf ya, Mir. Kamu masih mau nggak jadi teman aku? Kenapa sayang? Kok nangis? Lihat deh, kemarin dia sama anaknya bikin masalah. Sekarang dia nangis-nangis, kayak seolah-olah dia nggak punya masalah. Malah seolah-olah kayaknya majikannya tuh yang galak. Masih bagus ya, tuh Pak Erik minta maaf. Bukan malah ngasih pelajaran. Tapi dia malah nangis-nangis gitu. Ih. Tahu tuh, gayanya udah kayaknya besar aja. Sadar diri dong, kita ini cuma pembantu gitu loh. Sejak aku pindah ke sini, teman baikku cuma satu, Pak. Tapi Mama malah marahin dia terus. Mama menghina Mira terus, Pak. Padahal Mama udah janji nggak mau marahin Mira lagi. Mira. Selalu aja dia. Emangnya dia itu siapa sih? Seolah-olah dia itu orang paling penting buat kamu. Dia itu cuma anak pembantu. Bukan, Pak. Mama benci banget sama Mira. Sini, aku mau bicara sama kamu. Sakit tau gak? Jadi kamu tahu rasanya sakit. Apa kamu sadar kalau kamu sudah menyakiti perasaan orang lain? Gimana anak itu yang sudah kamu sakiti perasaannya dengan kata-kata pedas kamu? Ibunya mendengar semua hinaan kamu. Dan sekarang dia nangis. Jadi kamu marahin aku cuma karena pembantu itu dan anaknya? Erik, apa ada yang salah dengan kata-kata aku?
Emangnya anak pembantu itu bisa jadi seperti Lia? Enggak kan? Siapa yang tahu? Aku cuma minta sama kamu satu hal. Jangan menyakiti Mira lagi. Cuma Mira yang bisa mengobati rasa kesepiannya Lia. Semua anak-anak butuh teman. Kaya, miskin, atau apapun strata sosialnya. Itu nggak penting buat mereka. Sekarang aku minta sama kamu. Datang ke tempatnya Lia. Dan berjanji sama dia, tidak akan pernah menyakiti Mira lagi. Aku mohon, Dona. Kita berdua sangat menyayangi Lia. Dan akan melakukan apapun untuk dia. Itu sebabnya kamu kesini kan? Oke. Ibu mau kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu ibu di sini. Lia? Lia? Di mana kamu sayang? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Erik sekarang udah ada di sini, ya Allah. Dan dia nggak tahu kalau aku ini pembantunya sekarang. Makasih ya, Lia. Ya. Mira! Ibu. Mira, kamu gambarkan sama aku, Mira. Enggak dong. Kamu kan sahabat aku, Lia. Kamu ini enggak? Makasih, Lia. Tapi aku mau. Tapi aku udah banyak. Ini dari papaku loh. Papa pasti senang aku bagi coklat ini ke kamu. Hei, Tima! Iya, Bu. Kamu lihat Lia nggak? Lihat, Bu. Tadi Non Lia pergi ke kamar Miranda. Dan dia mengambil coklat yang ada di buffet, Bu. Pasti Non Lia mau kasih coklatnya sama Mira deh, Bu. Dasar bau sialan. Saya heran, mereka itu pakai jampi-jampi apa sih? Sampai-sampai suami dan anak saya jadi percaya sama dia. Saya jadi nyesel udah nerima dia kerja di sini. Saya papanya Lia. Saya mau minta maaf atas apa yang terjadi di rumah ini. Kata-kata istri saya pasti sudah menyinggung perasaan Mbak. Dan juga anak Mbak. Jangan dimasukin hati ya. Selama ini aku mencintai kamu dengan sepenuh hati aku. Tapi ini balasannya buat aku. Aku pikir selama ini kamu benar-benar mencintai aku. Sekarang juga, kamu pergi jauh dari hidup aku.
dan buang jauh-jauh dosa kamu. Sekarang juga pergi dari sini. Erik. Beda banget dia sekarang. Aku bener-bener gak nyangka kalau suara itu tadi suara Erik. Orang yang udah ninggalin aku. Tapi pasti dia ngomong baik-baik tadi sama aku. Karena dia nggak tahu kalau aku ini Miranda. Kalau dia tahu, dia pasti akan marah lagi seperti dulu. Enggak, itu nggak boleh terjadi di sini. Apalagi di depan Mira. Aku nggak akan biarin hal itu terjadi. Apalagi sampai Mira tahu kalau Erik itu adalah ayah kandungnya. Aku nggak akan biarin hal itu terjadi. Aku nggak akan ngebiarin Mira diusir sama ayah kandungnya sendiri. Nggak akan. Aku harus cepat pergi. Makasih ya, Lia. Ya.